Selamat malam. Selamat malam. Oke, ini dengan Mbak Aditya ya. Iya benar. Oke, kita kemarin udah sempat chit-chat gitu ya, secara online. Tapi karena belum afdol gitu kalau nggak secara langsung, jadi mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Vindi Umiriadi Asma, bisa dipanggil Afin, Afinda, Bu Afin, Kak Afin, Mbak Afin, gitu, gak apa-apa. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 di salah satu program studi di Universitas Negeri Malang, yang sekarang ya kegiatannya ya gini-gini ya, praktikum gitu-gitu. Kalau Mbak Aditya gimana? Namaku seperti yang disebutkan tadi ya, namaku Reza Bramestra Mahaki, bisa dipanggil R aja buat simpelnya. Aku juga mahasiswa kebetulan di UM juga. Oh, semester berapa nih? Semester 4 sekarang. Oh, jadi kita satu angkatan ya? Iya. Wah, tapi waktu PKKMB saya nggak ketemu. Kalau gitu mungkin bisa dibilang kalau kita seumuran gitu kali ya. Jadi ya saya harap pembicaraan kita bisa lebih chill, lebih santai, boleh. ya kan? Ya. Kan kita kan sama-sama Gen Z. Gitu. Oke, Mbak Aditya. Ini kan konseling kita malam ya. Dari mana tadi? Apa dari kos, dari kelas mungkin ke kampus? Kebetulan hari ini tuh kelasnya sebenarnya full dari pagi, cuman ketolong jam paginya tuh online gitu, jadi bisa agak santai ya. Terus ada kelas kebetulan tadi sampai jam 4 kayaknya, terus baru pulang, jadi ini dari kos. Tapi seharian emang banyak banget kegiatan sih. Lumayan padat ya. Iya. Semester 4 itu udah nggak maba lagi. Iya bener banget. Emang jadwal hari Kamis ini tuh paling padat gitu deh. Paling padat. Ya, saya juga yang semester 4 ini udah lumayan, aduh mau dibawa kemana ini. Banyak tanggungan ya. Iya, kan udah mulai disuruh iniin apa, skripsi gitu. Mungkin sama juga. Iya, sama-sama. Saya juga udah mulai ada matkul metopen, jadi udah membahas skripsi ya. Oke, kalau gitu mungkin abis ini ada kegiatan lain, kesibukan lain nih? Paling mau itu sih, ada tugas yang perlu dikumpulin, terus paling mau istirahat aja gitu, soalnya semingguan emang nggak tahu kenapa kerasa agak capek gitu. Agak capek. Iya. Padahal baru libur ya. Iya. Baru libur itu lebaran. Kaget kayaknya mungkin ya, karena langsung berkegiatan lagi gitu. Tapi abis ini libur lagi nih gitu. Iya, karena ada UTBK ya, jadi kemungkinan besar daring gitu sih. Ya, semoga itu bisa dipakai istirahat juga. Iya, bakal saya gunakan dengan sangat baik. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke konseling kita yang sebenarnya ya, mungkin saya mau tanya dulu nih, Mbak Ar, ini udah pernah konseling atau belum? Kebetulan udah pernah beberapa kali dulu di semester 2 kayaknya, 2 atau 3 gitu. Gitu ya. Mungkin saya mau mengingatkan saja kepada Mbak Ar, walaupun Mbak Ar udah pernah konseling, tapi tetap aja kan ya. Jadi di dalam konseling ini kita bakal diskusi, kita bakal bincang-bincang secara lebih dalam lagi. Jadi kita akan menyelam nih dari ceritanya Mbak Ar itu gimana dan ada apa aja gitu di dalamnya. Dan di situ kita bisa
berpendapat nih, enaknya gimana gitu kan ya. Dan saya mau mendisclaimer juga kepada Mbak Ar bahwasannya karena ini diskusi di ruang tertutup juga ya Mbak Ar, cuma ada kita berdua juga, mungkin ada malaikat gitu, dan Tuhan juga yang tahu. Jadi Mbak Ar juga nggak usah khawatir, karena saya juga hanya akan menyimpan semua yang ada di dalam ruangan ini untuk catatan saya sendiri gitu. Dan walaupun saya adalah seorang konselor, tentunya saya tidak bisa semata-mata langsung memberikan solusi atau sesuatu yang mungkin Mbak Ar harapkan gitu kan ya. Tapi kita bakal coba buat nyari itu sama-sama. Dan di dalam konseling ini, karena saya memiliki keterbatasan ingatan ya, namanya juga manusia biasa, saya ingin meminta izin kepada Mbak Arditya untuk membuat catatan pribadi sebagai arsip gitu. Nanti biar ada datanya gitu, dan tidak akan disebarluaskan. Gimana? Boleh nggak? Boleh. Oke. Kalau gitu enaknya kita berapa lama ini ya konselingnya? Apa mungkin sekitar 25-30 menitan gitu kali ya? Boleh. Karena Mbak Ar juga mau ngumpulin tugas tadi, mau istirahat juga, udah capek gitu. Dan udah malam juga kan. Oke, jadi seperti itu. Lalu gimana nih? Apa lautan cerita yang bakal kita selami malam ini? Jadi sebenarnya kalau mau dibuat intinya gitu ya, saya tuh ngerasa kayak kesulitan buat bisa dibilang belajar gitu. Belajar dalam artian akademik ya. Saya tuh punya rasa bahwa itu sulit banget gitu loh buat konsisten belajar, buat nentuin waktu dan sebagainya tuh susah banget gitu. Ada itu ya, kesulitan mungkin bisa dibilang manage waktunya dan manage kegiatannya juga. Sebenarnya kalau waktu tuh bisa saya manage dengan baik, cuman keinginan untuk belajarnya itu loh, kayak saya tuh nggak bisa nge-keep up keinginan juga motivasi saya buat belajar gitu. Kayaknya jadi nggak konsisten gitu. Iya, jadi saya punya kebiasaan belajar tuh yang buruk banget pokoknya. Emang kebiasaan buruknya tadi seperti apa? Lumayan banyak sih. Misal kayak kalau di kelas tuh saya suka nggak dengerin guru gitu. Jadi kalau misal dibolehin bawa HP nih, kalau sekarang kan dosen ya, dibolehin bawa HP nih, saya di kelas tuh cenderung entah main HP, main apa gitu, atau gambar-gambar, nulis-nulis apa di buku gitu loh. Tapi penjelasan dari dosen tuh kayak yang jarang banget jadi perhatian nomor satu saya gitu loh. Kadang kalau saya dengar ada sesuatu yang menarik aja baru saya beneran lihat ke dosennya gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah saya kayak yang minding my own business aja gitu loh. Kayak udah main game apa ngapain gitu, pokoknya nggak ngedengerin dosen gitu. Terus untuk tugas-tugas juga saya tuh cenderung suka ngumpulin tugas tuh deadline terus apa adanya gitu loh. Kayak yang yaudah pokoknya saya kerjain deh gitu. Terus kadang juga sering telat juga. Terus ada satu waktu tuh beneran saya nggak ngumpulin tugas banyak banget gitu. Sempat nggak ngumpulin tugas juga ya? Iya gitu. Wah, itu kalau menurutnya Mbak Ar, apa karena bosen atau karena apa? Sebenarnya tuh karena saya ngerasa jenuh gitu loh waktu ngelakuin hal itu tuh. Kayak yang saya ngerasa saya nggak perlu ngelakuin itu gitu loh. Kayak ada hal lain yang bisa saya lakuin daripada itu gitu. Kayak misal
kalau penjelasan atau apa gitu di kelas ya. Saya ngerasa saya bisa kok baca nanti gitu. Kayak yang saya udah cukup ngerti kok soal ini gitu. Jadi saya nggak mau dengerin lagi gitu. Terus kalau misal buat tugas tuh biasanya tugas yang saya kerjakan di deket deadline atau bahkan nggak saya kerjakan itu adalah tugas-tugas yang monoton gitu lah, yang membuat saya mengerjakan sesuatu yang sama secara berulang gitu. Dan itu membuat saya kayak yang, aduh jenuh banget tuh nggak bisa ngerjain ini gitu lah. Dan akhirnya ya udah tergeletak gitu aja tugasnya. Ya, mungkin tugas dari dosennya itu bisa terbilang serupa dari tugas Iya. pertama, tugas kedua, jadinya bosen. Iya gitu. Dan ada hal lain yang lebih menarik buat dikerjain. Iya. Dan menurut saya juga apa ya, saya tuh udah cukup mengerti akan hal itu gitu loh. Jadi tuh saya kayak yang aduh malas banget ngerjainnya gitu loh. Apalagi itu cuman buat memenuhi nilai aja gitu. Ya tahu sih nilai penting banget, tapi kayak yang kan yang penting saya ngerti gitu loh. Pemikiran saya tuh gitu. Gitu. Secara nggak langsung Mbak Ara berarti udah ngerasa puas gitu atas pemahamannya terhadap hal yang nggak perlu dipelajari lebih gitu. Menurut saya sih cukup puas ya, dan terbukti juga gitu lah. Misal jadi saya tuh nggak selalu ngerjain tugas gitu lah. Pasti pada awal-awal ada 1 atau 2 tugas yang saya kerjakan, dan tetap saya ngerjainnya selalu yang mepet deadline. Pokoknya yang penting saya ngerjain gitu lah. Dan hasilnya tuh kayak yang cukup memuaskan saya gitu loh. Bukan terlihat seperti sebuah tugas yang dikerjakan secara salah-salan gitu. Makanya kayaknya itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa saya ngerasa bahwa ya udah pas-pasan aja gitu lah ngerjainnya. Akhirnya ya ngerjain secara effortless tapi hasilnya bagus. Iya, dan itu terus-terusan ada kejadian kayak gitu lah dari dulu tuh. Terus jadinya udah saya ngerasa bahwa apa ya, I'm not doing something dengan usaha yang lebih aja tuh hasilnya gini gitu loh. Kenapa harus usaha lebih gitu. Gitu. Bisa dimengerti juga ya. Emang kalau tugas yang berulang-ulang yang sama atau emang kadang bikin jenuh gitu. Saya sendiri pas mahasiswa pas udah mahasiswa tuh kadang juga agak apa ya, ngerasa bosen gitu loh ngerjain sesuatu yang sama. Apalagi kayak makalah PPT terus gitu kan ya. Nah, dari hal-hal yang udah Mbak ceritain itu, ada nggak sih dampak yang beneran Mbak Ar terima gitu di hidupnya Mbak Ar? Misal kayak nilainya ternyata turun, atau ada hal lain, atau jadi nggak terlalu kenal sama dosen atau apa gitu, ada nggak kayak gitu? Sebenarnya kalau nilainya turun sih enggak ya, cuman itu loh apa sih, setiap melihat hasil saya tuh saya kayak ngerasa ini harusnya bisa lebih dari ini nggak sih gitu loh. Kayak kan saya tahu ya usaha saya seberapa besar gitu loh. Jadi walaupun kadang saya mikir bahwa saya nggak ngapa-ngapain aja udah bisa gitu, ngapain harus ngapa-ngapain gitu, tapi di sisi lain tuh kayak saya juga pengen saya punya hasil yang beneran maksimal, yang beneran saya usahakan gitu loh. Jadi apa ya, bisa bangga juga gitu loh. Kayak saya udah beneran berusaha nih, hasil saya bagus juga gitu loh. Kayak saya pengen itu hasil tuh maksimal gitu loh, bukan hanya seadanya. Kan kalau gitu bisa dihitung seadanya juga ya. Walaupun udah cukup baik pun, kalau misal usahanya seadanya berarti hasilnya juga seadanya dong, sesuai sama usahanya gitu. Dan saya tuh pengennya itu maksimal gitu loh. Jadi saya juga pengen memberikan usaha yang maksimal juga gitu. Apakah itu berhubungan dengan kepuasan dirinya Mbak Ar juga? Bisa dibilang gitu sih. Jadi walaupun iya saya puas sama
apa yang saya capai sekarang, saya dapatkan sekarang gitu, tapi tetap aja gitu loh, saya pengen lebih maksimal lagi dari itu gitu. Karena siapa sih yang nggak pengen gitu kan, siapa sih yang nggak puas nantinya kalau emang hasil yang kita kasih itu bisa lebih lagi dari sebelumnya, terus bisa bisa apa ya, maksimal banget gitu loh. Oke, Mbak Ar pengen hasilnya jauh lebih bagus lagi, bisa ngemaksimalin apa kapasitas dirinya lah ya, Iya. gitu. Tapi emang kadang namanya juga manusia, Iya. jadi kadang ngerasa kalau buat apa sih, toh nanti juga hasilnya tetap oke-oke aja. Iya, tapi nanti pada akhirnya ketika hal tersebut terulang lagi, kayak yang saya usahanya biasa aja, terus hasilnya yang muncul juga ya sesuai sama usaha saya tuh juga sedikit kecewa gitu loh. Kayak yang, aduh ini harusnya bisa berusaha lebih lagi gitu. Tapi ya itu tadi, di sisi lain ada yang ngedorong bahwa ya udah, orang nggak usah aja udah bagus gitu loh, ngapain capek-capek gitu. Ya itu ya. Kalau yang saya tangkap ada penyesalan lah gitu Ada penyesalan di juga. akhir-akhirnya. Oke. Kalau gitu bisa dibilang Mbak Ar ini pengen mencoba buat ngemaksimalin itu ya, kapasitasnya Mbak Ar supaya hasilnya bisa jauh lebih oke lagi Gitu. Oke, jadi yang Mbak Ar sebenarnya pengen capai banget di konseling kita setelah Mbak Ar cerita itu apa sih? Saya sebenarnya pengen itu sih, pengen punya kebiasaan belajar yang lebih baik gitu loh, kayak memperbaiki kebiasaan belajar saya yang sebelumnya gitu. Karena emang salah satu permasalahan utamanya dari situ, saya nggak bisa punya kebiasaan belajar yang baik dan selalu ngerasa bahwa apa yang saya punya itu udah cukup gitu loh. Padahal saya bisa dan sebenarnya saya masih perlu gitu loh buat mencari lebih lagi. Oke. Saya ngedengarnya itu udah termasuk something yang bagus banget ya, karena emang gak semua orang tuh memiliki kesadaran kalau mereka tuh bisa loh berusaha lebih tuh, bisa loh ngelakuin something yang apa ya, diusahain semaksimal mungkin gitu, dan itu ngelihat hasilnya juga pasti jauh lebih puas gitu, karena oh ini hasil usahaku yang bener-bener aku apa ya, aku kasih effort ugal-ugalan gitu. Iya gitu. Oke, saya juga bisa ngerasain itu sih ya, sebagai sama mahasiswa ya. Saya kadang-kadang juga merasa seperti itu. Oke, kalau gitu kita fokus di pembentukan kebiasaan belajar yang baru ya Mbak ya. Kalau gitu saya mau menawarkan nih, kalau dari Mbak Ari sendiri, apa udah pernah nyoba buat do something gitu atau masih baru mau coba? Paling sih saya nyoba buat itu ya, ngumpulin niat kayak ngerjain tugas jauh sebelum deadline-nya gitu. Beberapa kali tuh bisa, tapi itu loh, lagi-lagi tuh kayak dipatahin gitu. Kayak saya ngerasa fine-fine aja kalaupun ngerjainnya di deadline gitu. Jadi ada itu ya, tetap balik ke pemikiran awalnya. Iya. Itu yang bikin nggak konsisten ya kayaknya. Iya gitu. Oke, itu udah dari lama atau gimana itu usaha ininya? Saya terus-terusan nyoba sih. Jadi walaupun apa namanya, misal gagal gitu ya, gagal sekali, ternyata saya mikir gitu lagi tuh kedepannya, karena saya menyesal juga dan bisa menjalankan apa yang saya bilang saya mau jalankan itu, akhirnya saya nyoba lagi, tapi ya gitu lagi gitu. Oke. Kayaknya kurang efektif juga ya. Iya, dan selain itu juga saya nggak ada waktu belajar buat yang lain gitu loh. Jadi menurut saya ngerjain tugas tuh udah belajar. Akhirnya nggak ada waktu buat nge-explore hal lain. Iya, jadi seharusnya yang bisa saya pelajari lebih lagi tuh nggak saya sentuh karena saya fokusnya ke tugas doang.
Oh gitu. Oke. Nah, ini coba kita diskusiin ya gimana enaknya. Kalau gitu saya mau menawarkan kepada Mbak Ar, jadi ada sebuah metode, sebuah teknik, sebuah cara lah gitu. Namanya itu self management. Mbak Ar udah pernah dengar belum tentang self management itu? Belum pernah dengar. Nah, self management namanya aja self management. Jadi manajemen diri gitu ya. Jadi di situ isinya tuh seputar mengelola diri, mengatur diri, memonitoring diri, dan tentunya juga mengevaluasi diri kita sendiri gitu. Nanti di self management itu juga nggak cuman ada aturan, nggak cuman ada perencanaan atau yang lain, tapi juga ada pengelolaan, ada evaluasi, dan itu juga dilakuin secara berkelanjutan gitu. Gitu sih kalau self management. Oke, berarti itu tuh kayak apa sih, bisa jadi peraturan gitu ya, peraturan yang kita buat ngatur diri kita sendiri gitu. Di dalamnya bisa kita bikin seperti itu ya. Tapi lebih ke pengelolaannya di dalamnya tuh gimana gitu kalau self management. Jadi nggak cuma sekedar aku boleh ini, aku nggak boleh ini, itu enggak. Jadi bisa diisi sama perencanaan atau list atau apa gitu, itu bisa di self management itu. Oh, Mbak mau coba self management itu atau gimana? Boleh. Oh gitu, boleh ya. Boleh. Nah, di self management itu tadi kan kalau di ceritanya Mbak ini kan ada kesusahan buat ngatur belajar, ada nggak konsisten juga. Nah, jadi di self management ini kita akan berlatih nih gimana biar Mbak Ar lebih konsisten lagi gitu. Mbak Ar biasanya kalau belajar berapa lama di kos? Jujur kalau di kos sendiri saya nggak pernah belajar sih ya, cuman kalau apa sih, mentok-mentok gitu deh buat bahan saya ngerjain tugas paling 15 menit, 20 menitan gitu. Kalau yang mungkin ngebaca atau nge-review catatan atau mungkin bikin catatan gitu ada nggak? Paling kalau nge-review catatan itu saya lakuinnya sebelum itu sih, kayak momen penting aja, misal kayak mau tes atau mau apa gitu. Iya, kayak mungkin 20 menit atau 15 menit sebelum masuk ke kelas gitu. Biasanya saya baca kilat gitu. Gitu doang sih. Kalau catatan paling ya itu tadi, ketika saya dengar dosen kayaknya ngomong sesuatu hal yang penting gitu, yang bikin saya tertarik, ya udah saya tulis gitu. Gitu. Mbak sendiri cara belajarnya gimana? Pakai lebih suka pakai catatan gitu atau lebih suka nonton barangkali atau gimana? Kebetulan kalau saya lebih suka itu sih, ngebaca sesuatu sambil mungkin kayak nandain hal penting gitu, tapi harus saya barengin, entah pokoknya harus ada suara yang ngebarengin itu gitu lah, entah suara musik atau podcast orang ngobrol ngapain aja gitu. Walaupun iya akhirnya juga nggak terlalu saya dengerin sih, saya fokus ke ininya, tapi kalau misal itu nggak ada, kayak suara musik atau suara-suara itu nggak ada, saya nggak bisa fokus. Lebih ngebantu gitu ya? Iya, lebih ngebantu saya buat fokus. Oke. Nah, saya mau coba buat apa? Lagi-lagi menawarkan ya. Itu di self managementnya Mbak Ar, nanti kita bikin sebuah perencanaan di mana setiap harinya, hari-hari yang aktif dulu aja deh. Mungkin dari Senin sampai hari Jumat ya, soalnya kan Sabtu Minggu tuh libur, weekend buat
leha-leha lah gitu kan, namanya juga mahasiswa capek ya, banyak kegiatannya. Betul. Mungkin dimulai dari 20 sampai 30 menit dulu buat belajar. Nah, belajarnya ini bisa disesuaikan nih. Mbak Ar kan tadi bilang membaca sambil nandain yang penting-penting gitu, barangkali dari jurnal, dari buku gitu. Kalau mahasiswa zaman sekarang sih digital semua ya. Iya. Masih digital. Mungkin bisa pakai toolsnya Mbak Ar, dari mungkin pakai laptop, pakai handphone, atau pakai buku, itu terserah Mbak Ar. Pokoknya ada masa 20 sampai 30 menit belajarnya Mbak Ar gitu, dan itu diisi buat baca-baca materi, baca-baca data barangkali yang disesuaikan sama kebutuhannya Mbak Ar sendiri gitu. Dan karena tadi juga ada deadline yang mepet-mepet itu ya Mbak Ar ya, ini saya mau memberikan sebuah challenge gitu ke Mbak Ar. Jadi kalau ada deadline tugas, sebisa mungkin dikerjain itu maksimal 24 jam lah sebelum deadline. Barangkali bisa kan, itu bisa ngebantu banget, maksudnya kayak jadi deadline-nya itu kita udah selesai duluan nih, nanti tinggal ngumpulin, nggak usah bingung-bingung gitu kan. Bisa 24 jam atau 1 hari 2 hari sebelumnya lah ya gitu. Kalau menurutnya Mbak gimana? Ada opsi lain gitu? Bisa sih, boleh dicoba juga, karena siapa tahu ya kalau misal bisa kita bilang rencananya ya disusun sama orang lain, saya lebih punya keinginan gitu loh buat menuhin rencana itu gitu, karena bukan cuma saya yang terlibat. Ya betul, karena tentu saja bakal kita monitoring bareng-bareng. Iya. Berarti Mbak udah udah sepakat soal yang belajar mandiri sama deadline-nya itu kan? Iya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian monitoring tadi ya. Monitoring itu jadi kita mengelola perencanaannya. Nanti saya akan meminta Mbak Ar membuat sebuah catatan kecil, jurnal kecil gitu. Bisa Mbak Ar kreasiin sendiri, mau langsung naratif gitu boleh, mau pakai tabel boleh, mau pakai to-do list boleh, atau mungkin Mbak Ar mau meminta saya untuk ngebikinin format gitu juga boleh. Nanti bakal saya kirim. Nah, isinya tuh nanti ada jam yang udah pasti, ada tanggal, ada hari apa, tanggal berapa, belajarnya apa gitu. Terus dari jam berapa sampai jam berapa nih buat kita mantau progresnya yang 20 sampai 30 menit tadi gitu. Dan hari itu Mbak Ar belajar apa? Misal kayak pengantar akuntansi gitu ya. Misal kayak gitu. Jadi kayak hari Senin aku belajar pengantar akuntansi dari jam 7 sampai jam 9 malam, atau dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Kan ini masih kehitung menit ya, jadi kita harus masukin menitnya juga di bagian situ. Serta nanti saya bakal minta Mbak Ar juga menuliskan deadline tugas. Nah, hari ini ada deadline tugas apa, kalau udah dicentang selesainya kapan, terus kalau nggak selesai ya berarti nggak dicentang. Atau mungkin bisa. Kalau terlambat nanti bisa ditulis terlambat gitu. Nah, nanti itu bakal jadi bahan kita buat evaluasi ya. Jadi kita memantau gimana progresnya Mbak Ar
dan itu catatannya nanti bakal dibawa terus menerus sampai ke konseling-konseling yang berikutnya sampai kita ke final stage-nya gitu. Oke. Tapi kan nggak asik gak sih kalau kita cuman merencanakan doang gitu. Kalau Mbak Ar sendiri pengen ada ini nggak konsekuensi gitu, misal Mbak Ar nggak melakukan rencananya gitu. Saya sih biasanya Sabtu Minggu kan saya pakai buat main game gitu kan. Mostly kayak yang 3 rata-rata berapa ya? Jadi saya ngabisin banyak waktu buat main game sih ya kalau selama minggu. Bisa 12 jam pun bisa gitu setiap harinya gitu. Ya, jadi mungkin itu sih bisa di-reduce gitu. Jadi waktu misal ya rata-rata waktu yang saya habiskan buat belajar di dalam 5 hari itu tuh jadi waktu yang bisa saya pakai buat main game di weekend gitu. Itu gimana? Jadi misal selama 5 hari itu saya misalnya mostly ngabisin waktu belajar 45 menit gitu. 45 menit di beberapa hari gitu. Berarti ntar di hari Sabtunya saya juga bisa main game di waktu yang sama gitu lah, di jangka waktu yang sama gitu. Boleh suka main game ya. Iya. Saya juga suka. Oke, itu ya, jadi ada kesamaan nih antara jam belajar sama jam bebas, jam main game gitu. Nah, kalau Mbak Ar nggak belajar sama sekali, berarti saya nggak main game. Iya, dan waktu-waktu saya nggak belajar di 5 hari tadi, di 1 minggunya saya gunain buat belajar gitu. Diganti jadi beneran. Iya, diganti di waktu belajar gitu. Ya, apa Mbak Ar nggak merasa keberatan gitu? Nggak juga sih sebenarnya, kan jadi bisa dibilang dalam 1 minggu paling saya belajar sekitar, kalau misalnya 30 menit ya, saya maksimalin 30 menit gitu. Berarti kan saya paling belajar sekitar 3,5 jaman. Ya bisa aja sih, bisa aja saya lakuin di 1 minggu itu juga. Oke, kalau ada 3,5 jaman itu yang dilanggar, jadi selama 1 minggu gak belajar sama sekali, di weekendnya belajar selama itu. Iya, itu juga. Oke, beneran sepakat loh ya. Iya. Oke, nanti kita pantau nih dari journalingnya Mbak. Kita monitor bareng-bareng. Oke, so itu ya. Mbak merasakan bahwa membutuhkan usaha yang lebih juga ya ternyata setelah ada banyak banget distraksi, nggak konsistenan dan yang lain-lain dari belajarnya, lagi udah di fase kampus yang jadwalnya banyak ya, apalagi ya kalau belajarnya ditinggal nanti takut ada apa gitu kan. Kita coba self management ini kita usahain semaksimal mungkin buat Mbak Ar, dan saya juga mengharapkan kerjasamanya Mbak Ar ini supaya bisa cepat buat berhasil gitu. Saya yakin pasti Mbak Ar juga pengen buat cepat-cepat oke gitu kan. Iya sih, pengen banget. Semoga bisa terpenuhi ya keinginannya, kita usahain bareng-bareng. Gitu. Oke, karena sesi kita udah sedikit melebihi batas waktu nih, mungkin bisa kita akhiri dulu. Nanti di sesi selanjutnya kita lihat nih perkembangannya ya. Lalu kita evaluasi lagi. Oke, terima kasih Mbak Ar. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.